Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ilham Febriansa, mahasiswa semester 5 dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan melanjutkan tugas literasi saya, yakni tugas mereview buku. Dan buku yang saya akan review saat ini adalah buku Pengantar Standarisasi, edisi kedua. Buku ini disusun oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN sebagai penulis sekaligus lembaga penyusun materi. Diterbitkan oleh BSN Jakarta pada tahun 2017. Dan pada edisi kedua ini, buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dunia standarisasi, baik eh, bagi mahasiswa praktisi maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dalam bagaimana standar dibuat, diterapkan, dan diawasi di Indonesia. Sebagai lembaga resmi, pemerintah BSN menyajikan materi dan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap memiliki dasar ilmiah dan regulatif yang kuat. Secara garis besar, isi buku ini terbagi dalam 4 bagian utama. Bagian pertama membahas konsep fundamental standarisasi atau pendahuluan, seperti definisi standar, tujuan standarisasi, prinsip dasar, serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri. Bagian kedua menjelaskan ruang lingkup dan proses standarisasi, termasuk bagaimana sebuah standar disusun, siapa saja yang berperan dalam prosesnya, serta bagaimana mekanisme penetapan standar nasional yaitu SNI, proses seperti konsensus, kajian teknis, hingga penerapan wajib dan sukarela yang dijelaskan dengan cukup rinci namun tetap mudah dipahami. Bagian ketiga membahas penilaian kesesuaian, yaitu bagaimana sebuah produk, jasa, atau sistem diuji dan diverifikasi agar sesuai dengan standar yang ada. Di sini dibahas lembaga sertifikasi, laboratorium penguji, serta pentingnya akreditasi sebagai bentuk jaminan kepercayaan. Bagian terakhir yakni membahas metrologi, yaitu ilmu pengukuran. Bagian ini menjelaskan peran metrologi dalam dunia industri, perdagangan, hingga kehidupan sehari-hari. Buku ini menekankan bahwa tanpa metrologi yang baik, penerapan standar tidak akan berjalan efektif. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, kelebihan buku ini pada terletak pada penyajiannya yang ringkas, sistematis, dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Karena ditulis langsung oleh BSN, informasi yang disajikan sangat kredibel dan sesuai dengan peraturan nasional. Secara keseluruhan, buku pengantar standarisasi edisi kedua ini adalah buku yang sangat tepat bagi pembaca yang ingin memahami dasar-dasar standarisasi serta peran pentingnya dalam pembangunan industri dan perlindungan konsumen. Buku ini sederhana, edukatif, dan sangat bermanfaat sebagai rujukan akademik maupun praktis. Kekurangan dari buku ini, bahasan teknis masih terbatas. Untuk pembaca yang membutuhkan detail teknis penyusunan SNP, audit atau pengujian laboratorium, ini masih terlalu umum. Dan yang kedua, minim contoh studi kasus nyata. Buku ini lebih fokus pada konsep, sehingga kurang memberikan ilustrasi nyata terkait penerapan standar di industri tertentu. Kesimpulan singkatnya, secara keseluruhan, buku pengantar standarisasi edisi kedua ini merupakan buku dasar yang sangat bermanfaat dan kredibel untuk memahami standarisasi yang ada di Indonesia saat ini. Walaupun pembahasannya masih bersifat pengantar dan belum terlalu teknis, buku ini tetap menjadi rujukan penting bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami hubungan antara standar mutu meteorologi dan penilaian kesesuaian. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada tugas literasi kelima ini, yakni mereview buku pengantar standarisasi edisi kedua ini. Mohon maaf, barangkali ada tutur kata atau ucapan saya yang kurang baik bagi para penonton. Mohon maaf juga untuk yang terakhir, barangkali ada penyampaian saya yang kurang mengenakan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.